Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang harus dilakukan bisnis online dropship tahun 2022. Nah, sekarang udah Desember dan sebentar lagi ganti tahun baru. Ya diharapkan bisnis dropship ini ya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang solid sih. Jadi ya kita bicara apa, kilas balik deh ke tahun, ya di tahun ini ya, eee, ini sebenarnya yang dirasa Sirtiman juga ya syukur-syukur banyak yang hal yang sama dirasa yang lain deh. Jadi pertama itu kalau bisnis dropship itu seperti kita tahu dropship sekarang itu nggak seperti dropship yang 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Seperti ada eh, resi resi otomatis, yaitu sempat sempat apa sih membantai para dropshipper ya, membantai para dropshipper ya. Seharusnya kalau untuk yang udah kuat modalnya ya bisa bertahan, dia survive. Cuma kalau untuk para pemula yang harus resi online yaitu sangat sulit, dan di sini juga Sirtiman termasuk salah satu pemula ya sulit juga kalau harus ada orderan. Kita harus belanja dulu, modal dulu, dan ya masalah harus bolak-balik ke jasa pengiriman untuk mengirim barangnya ya, dari kubu Sirtiman sendiri. Sedangkan kalau dulu kan ya bisa langsung dari tokonya langsung dikirim lah, ada fitur dropship dari marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Itu sekarang ya harus harus lebih ekstra ya modal dan tenaganya. Ya sebenarnya ada sih beberapa yang menawarkan dropship mereka yang mirip seperti Jakmall gitu ya, Jakmall, dan ya mungkin ada yang lain deh yang di bawahnya itu. Tetapi ya kita udah terbiasa melakukan yang itu, dan harus mulai dari awal lagi kayaknya ya lumayan banyak yang harus dilakukan gitu. Ya posting-posting foto dan lain-lain. Nah di situ jadi kendala modal, kendala tenaga, banyak waktu untuk ya karena saya ya kerjanya di depan PC, melayanin pelanggan segala macam. Kalau harus ya bermacet-macet ria ngirim ngirim barang ke jasa pengiriman, yang ada pembeli yang mintanya dikirimnya agak jauh. Jasa dari misalnya dari kalau JNE di sini kebetulan dekat, mungkin dari yang lain sih cepat, atau dari Ninja Express gitu, atau dari Rion Parcel yang belum belum tahu. Dan dan juga kendala, nah biasanya kalau pembeli yang dekat, mereka tuh nyari yang dekat-dekat, dan mereka cek toko kita dekat dekat rumahnya. Kita tuh pengennya instan, karena instan ongkosnya murah dan cepat sampai rumah. Dan di situ ya sebagai dropshipper itu kendala, itu kita harus nyediain barangnya hari itu juga. Di situ kebanyakan fitur untuk same day atau instan tuh biasa dimatiin ya, karena kita nggak bisa lah, harus cepat-cepat bungkus. Dan bu kurir, kita pengen tinggal kemana-mana, kurirnya datang gagal, dan di situ transaksi bisa kredit jelek lah untuk marketplace
marketplace kalau kita nggak bisa menuhin sesuai jadwal gitu. Nah, di sini Sirciman ya mikir tahun 2022 kalau masih mau bisnis online model dropship ini ya memang harus ada perubahan itu, harus ada apa sih, improvisasi lah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya deh, terutama dalam hal gimana cara ngedapetin barang yang lebih cepat, dan intinya kemungkinan bisnis kita tuh bisa 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 berkembang lagi. Nah, di sini ide Sirtiman itu salah satunya adalah mendekati para yang punya toko-toko offline ya, para pebisnis yang punya toko offline, karena mereka sudah punya toko, mereka sewa tempat atau ya, keluar dana lebih untuk usahanya, dan kondisi sekarang juga ya masih ya, selain di online udah banyak yang tahu orang berbelanja online, jangankan beli barang, beli makanan juga pakai GoFood atau GoFood lah. Nah, di situ kalau untuk orang-orang yang belum online, biasanya untuk online itu ya mereka tuh emang beda dunia ya, biasa di pinggir jalan ke toko gitu, dan itu harus online tuh. Kalau disuruh, ini berdasarkan riset ya, kalau ditanya kalau disuruh online tuh mereka udah, jangankan ini moto-moto aja udah jenuh, udah males gitu, foto-foto barangnya. Ya kan, kalau untuk yang lain-lainnya kayak mereka juga kesibukannya di toko juga ada, harus jual barang dan lain-lain. Kalau ada pembeli datang, lain layanin. Nah, di situ Sirtiman berusaha mencari jalan tengah, gimana caranya biar bisnis Sirtiman itu jalan juga. Ya, di bisnis yang pemilik toko offline juga bisa survive di era sekarang ini, era sulit lah gitu. Nah, mereka ideal dengan buka toko offline dan shipment. Dia punya, kita sebagai dropshipper kan punya mental jadi pemain tengah gitu. Nah, di situ ya karena kalau udah mentalnya merasa cukup ya mendingan diseriusin aja lah. Kita terutama hal yang harus dilakukan untuk mendekati pebisnis offline itu, yang pertama itu ya kita harus punya rekam jejak atau bukti ya. Kalau di online kita tuh punya apa gitu, itu website, itu channel, itu yang harus disiapin. Dan juga selain itu kayak alat-alat promosi pendukung kayak brosur ya, minimal bisa ngeliatin bannernya deh gitu dari handphone. Harus nyetak brosur mungkin ya budgetnya mungkin bisa lebih, cuma kalau untuk ngeliatin oh iya ini tampil di handphone berarti dia online, jadi dia bisa ngecek sendiri lah. Minimal harus dia siapin itunya ya, harus punya apa sih, bukti uh, bukti apa sih, kalau kita tuh punya profil lah, profil online yang solid, bisa dipercaya. Soalnya kan meskipun ini dropship, ini tetap aja karena pebisnis offline itu kebanyakan mereka masih belum paham masalah jasa pengiriman dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita ya Septiman harus, kalau ada orderan dari entah itu lapaknya, harus datang ke yang punya barangnya, si pebisnis offline itu juga yang ngurus semuanya dari packing dan apa-apa. Jadi ya tinggal ya syukur-syukur ya bisa dipercaya. Nah, itulah fungsinya. Kalau bisa percaya, enaknya apa, kita bisa mengulur tempo, nunggu sampai duitnya cair dulu dari marketplace,
Dan kalau udah duit cair baru kita kasih cash ke orangnya, biasanya sih mereka tuh cash gitu. Yang ada yang nggak punya nomor rekening lah, apalah, gaptek segala macam, yang seperti itu. Emang ya nggak mengurangi kerja, apa sih, waktu, tenaga dibanding sebelumnya. Tapi di sini ada hal yang harus di apa sih, dihitungkan, apa, harus di- diberi tanda kutip lah. Di sini kita ada kemampuan untuk menambah relasi rekan usaha, menambah jaringan. Jadi kalau kita kenal para pebisnis online, otomatis kita kenal jaringan, kita kan jaringannya nambah, bertambah luas, juga profil kita juga bisa bisa lebih di boost lagi, mereka lebih percaya, semakin banyak yang percaya di daerah-daerah dekat dekat area GP, semakin kita jadi ya, lancar lah urusan untuk barang, urusan untuk kepercayaan. Malah si Timan sendiri yang ngerasain sih, ya, kenal sama salah satu toko, sampai ya, kalau datang udah kayak temen saudara aja, dia masuk masuk ke toko, buka-buka apa etalase dan yang penting mereka udah percaya. Kalau mau apa ya udah tinggal bayar, juga santai lah, sentimen nggak mana juga orang gitu. Di online ada, nyari alamatnya juga udah terdaftar lah di Google bisnis segala macam. Jadi ya ada keuntungan seperti itu gitu. Kita ada, ya di situ enaknya ada fitur tambahan lah dari para bisnis offline. Jadi mereka percaya, mereka mau banget seharusnya sih kalau usahanya dipromosiin itu, mereka ya berterima kasih. Dan kalau terus dilakukan juga kita bisa dapat istilahnya akses lah untuk barang dan untuk ya lain-lain lah, itu tinggal dirundingin aja gimana. Jadi salah satu yang dilakukan bisnis online dropship yaitu mendekati para bisnis online di dekat-dekat area kita. Jadi tawarkan lah, ini kalau bisnis offline-nya diinjek atau mulai diarahin ke online, juga tawarin promosi online-nya gimana. Nah di situ udah kenal ya enak, kita bisa tawarin jasa, entah itu promosi online, entah itu buatin channel, entah itu buatin banner promo di online, offline-nya juga buatin macam-macam lah, mana yang convert buat mereka, yang minimal yang dilakukan, yang harus dicamkan, dan mereka coba dulu ini. Misalnya bang, tawarin bikin website atau bikin channel YouTube, ini mana yang convert, mana yang lebih menghasilkan. Nah, tapi semuanya udah dicoba dulu. Nah, apa yang jelas sosmednya juga di boost, kencengin ya, update-nya harus ya, mulai membangun komunitas, membangun follower, bangun banyak langganan seperti itu. Apalagi kalau usaha-usaha jasa ya, jasa, nah itu butuh banget gitu, di minta bantuan promosi online itu butuh banget, kayak jasa semprot hama atau jasa pijat, apa, terapi seperti itu, atau salon, itu butuh sekali gitu. Mereka orang yang tangannya kepake kayak salon, tangannya kepake, dan mereka pengen bisnisnya tuh kita terjalan. Nah di situ kita tuh sebagai pemain tengah bisa jadi solusi buat bisnis mereka. Nah itulah yang menjadi ide dan rencana, mau diseriusin, mau dimatengin, biar
Ya nah, selama ini kan udah dicoba gitu kan, hasilnya lumayan lah. Nanti 2002 kalau bisa digencarin lagi. Jadi kita ya nggak sekedar main dropship, tapi dapatnya nanti bisa jadi lebih lah, entah itu istilahnya jadi marketing freelance-nya mereka, atau ya kalau perlu ya jadi 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 apa sih, jadi mau dibilang masuk tim atau karyawannya atau rekan bisnis lah. Nah di situ itu yang salah satu yang harus ditekankan, efek positifnya itu, daripada kita cuma maksain cara lama, harus ngemodal dulu, harus bolak-balik apa pengiriman, jasa pengiriman, terus ya gitu-gitu aja, gitu itu bakal boring sekali gitu. Nah, kalau kenal orang, kita tuh ya berinteraksi, ya emang sih namanya orang kadang apa ya, nggak semua orang welcome, nggak semua orang terbuka, masih ada yang tertutup dan lain-lain. Ya, itu emang butuh kesabaran, butuh waktu, tapi yang jelas ya mereka tuh harus paham dunia ini udah mengarah ke ini. Kalau mereka istilahnya tutup mata, tutup kuping, kalian jadi absolut lah, jadi barang barang rongsok gitu. Nah di sini kita menjanjikan, ya Sirtiman menjanjikan suatu harapan cerah untuk para pebisnis offline. Pendapatannya bisa menambah, langganannya bisa menambah juga, ya, untuk keamanan usahanya juga bisa terjamin lah. Di sini ya mungkin kendalanya itu pertama harga. Biasanya offline itu dia punya harga lebih, terutama untuk biaya kos bayar listrik, sewa tempat dan lain-lain itu dihitung. Jadi itu emang harus paham banget sebagai pemain dropshipper, sebagai pemain tengah, kalau harga mereka itu benar-benar, ya kadang eh, mereka jualnya mahal, kita tuh harus jualnya berapa. Ya, tapi yang jelas kita harus punya prinsip atau rencana. Ya biarin mereka jual mahal, kita nggak ganggu usaha mereka, nggak motong omset mereka, tapi bisnis harus tetap jalan. Di sini yang harus dilakuin lagi itu ya harus lebih kreatif sih, terutama bikin orang bayar mahal dan tetap happy, tetap puas. Cari idenya ya terserah, entah itu kalau mau diambil dari ilmu internet marketing online, itu kita bisa tawarin bonus atau kupon-kupon untuk orderan selanjutnya atau segala macam. Juga harus bonus-bonus yang apa, yang bikin mereka tuh nggak ya belanja tuh biasa aja. Bonusnya kayak bonus ngopi apalah gitu, atau bonus ya macem-macem deh. Ya pokoknya kreativitas saja, terserah mau bonus, si bonus kopi, masih bonus konser musik atau apa ya terserah, nongkrong di mana gitu. Jelas itu salah satu ya, biar mereka puas, bayar mahal tetap puas. Bayar mahal, saingan ada, kita juga jangan nyerah gitu aja langsung down, aduh gimana. Kalau ngikutin yang seperti itu bisnis kita nggak bakal bisa maju. Kalau banyak alasan, aduh jualan online gimana, saingan murah-murah jualan, kita jual mahal tapi membeli puas, membeli belanja lagi, itu yang harus dilakukan.
Jadi emang salah satu kendala ya harga, mau nggak mau kita harus kreatif, kita untung lebih sedikit, tapi untuk efek jangka panjangnya itu lebih dahsyat lagi, kita dapat pembeli setia bolak-balik, dan mereka kurang ini gimana dah, mereka rela bayar mahal, udah suka sama kita artinya, tapi nggak ngejaga hubungan aja. Dan yang harus dilakukan lagi itu hmm, ya pendekatan pendekatan pada bisnis offline ya, nggak bisa kita datang nawarin nawarin bisnis kita seperti ini terus mereka ngerti. Di situ kita harus pakai trik apa, kayak siasat cheat atau apa triknya, ya nggak curang, tapi ya bikin mereka pelan-pelan, tapi eh, pelan-pelan tapi mau gitu. Dia tuh pelan-pelan tapi mau, ya mereka juga harus dikasih apa sih, kasih pengertian kalau kita nawarin dia juga nggak mudah, dan itu juga ya kadang ya bisa dinego lah masalah keuntungannya, kalau dia jual sama, kalau kita yang bantu jualin dia harganya, kalau bisa keuntungan kitanya dinaikin lagi, harganya ditekan lagi, harga belanja store kerjaan ditekan lagi store, jadi seperti itu. Dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah action. Actionnya itu benar-benar ya, ini benar-benar harus apa ya, harus di luar zona nyaman lah udah dibilang. Yang biasa kita di depan PC aja ngarepin untung, dan sekarang harus harus kerja keras lebih juga, kita harus enjoy gitu. Itu dia harus cari cara, jangan sampai aduh keluar malas banget banyakan ngeluhnya. Ini kita harus punya target, tujuan apa, pokoknya visualisasiin aja deh targetnya atau apa, target kalian dari dropship online itu minimal jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjangnya itu apa gitu. Jadi ya untuk mengurangi jangan sampai macet di tengah jalan, terus terang aja ya, bisnis dropship ini kalau cara kemarin seperti mana macet di tengah jalan ya, cuma kalau ide yang mau direncanain nanti ini udah berjalan sedikit-sedikit, itu tinggal, itu yakin banget deh itu bakal jadi solusi yang bagus untuk bisnis dropship. Dan sekarang kita nggak punya barang, kita dapat untung, kita dapat rekan bisnis, kita dapat pelanggan, yang kurang gimana lagi gitu, hidup tuh romantis kalau dari jelas ya, nggak mudah, tetap harus mengalahkan kebiasaan-kebiasaan lama, keluar dari zona nyaman, dan yang ngatur waktunya juga harus lebih ekstra, yang jelas dilakuin semuanya dengan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Tapi kalau udah lancar, namanya udah lancar tuh ya bisa dapat 10 atau 20 rekan offline itu, ya terus terang gambarannya tuh ya usaha kita bisa bisa berkembang lah, bisa berkembang ya. Kalau untuk maju ya namanya kita masih sadar diri, si dropshipper tuh beda, kita nggak punya modal, kita punya skill untuk uh, promosi online aja. Nah, ya itu juga kita bisa nambah skill skill terutama untuk negosiasi dan lain-lain para
bisa offline. Jadi ya itu aja dulu, idenya itu aja dulu. Caranya apa yang harus dilakukan di tahun 2002 yaitu lebih pendekatan kepada bisnis online, menolong bisnis mereka, menolong dalam artian ya win-win solution yang sama-sama menang, juga mengatasi kendala-kendalanya seperti harga offline dengan harga online. Buat pelanggan mau membayar mahal tapi tetap puas. Oke, untuk yang mau bisnis dropship bisa dicoba cara ini. Kalau mau coba cara dulu ya, aduh, ya silakan aja lah. Jangan sampai nanti udah setahun ke depan, ya udah apa yang Supriman bilang gitu. Dengan coba cara ini deh. Kalau buat yang punya cara lain, silakan aja tulis di komen. Soalnya preferensi yang lain juga, terus Supriman bisa belajar lah dari Pak cara-cara yang agan paham, agan tahu. Jadi gitu aja untuk yang suka sama konten-konten bisnis online seperti ini, juga alat-alatnya baik hardware atau software, juga untuk situs pendukungnya ya, terus pendukung untuk bisnis online silahkan di subscribe, di like, komen, dan share tanda lonceng update video selanjutnya. Oke, juga untuk yang pengen support channel ini bisa nyawer yang itu dicek di link deskripsi, kita ada nyawer atau belanja di toko Sirtiman, ada di link deskripsi. Bantu biar channelnya jalan terus. Soalnya ya untuk buat konten bisnis online ini dibanding yang lain-lain itu terasa gak mudah gitu. Kalau kita bikin konten gadget atau konten gaming, ya itu beda, itu emang view-nya lebih banyak. Konten yang receh-receh, prank-prank itu malah rame. Dan di sini ya Sirtiman dalam artian yang nggak mau terus kebawa sama, tetap aja lah Sirtiman masih peduli sama orang-orang yang pengen cari duit online, pengen memulai. Karena Sirtiman dulu ngerasain mulai dari mana bingung ini itu, kadang banyak menyerah. Sirtiman juga dulu banyak menyerah, banyak gagal. Nah di sini dulu tahun 2008 2009 mulai, nah di sini udah tahun 2002 ya masih tetap eksis bisnis online sampai sekuatnya deh. Jelas tetap apa sih, berusaha untuk para yang mulai di bisnis online itu biar nggak berat gitu, biar nggak berat, biar nggak terlalu salah langkah segala macam. Soalnya kan seperti tahu lah sekarang itu ada yang apa ya, nggak sekarang sih, dari dulu tuh ada yang bisnis online itu ya bisnis online ya, ada yang masih bingung antara bisnis online dan investasi online. Bisnis online ya kita jual beli produk, dropship, jual produk digital, jual jasa online. Ya udah, kita bisnis berkembang di situ, jadi maju, mungkin bisa diturunkan ke keluarga, ke anak. Dengan kalau investasi online kan ya berdasarkan modal kita mau kuatnya berapa. Ya di sini ya nggak, yang untuk pemula tuh banyak yang kejebur dari investasi online. Mereka pengen dapat duit online cepat,
Dan ya seperti tahu lah gitu, kalau misalnya kayak mereka ikut program robot atau korek atau apa Tomo apalah, ya itu kan istilahnya ada ada tool, ada software untuk mengatur semua itu. Ya ada softwarenya yang ngatur grafik gitu. Nah di situ itu ya kalau asumsi sentimen sih Bandar nggak bakal kalah gitu. Kita bisa dimainin, kita mau dijadiin naik level berapa, easy, hard, low, medium atau apa itu Bandar yang ngatur. Jadi memang kita nggak punya kuasa kalau modal kita bisa aja hilang sekejap dalam kita modal kita bisa juga dimain-mainin, yang menangin sedikit 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 giliran gede nafsu kipas ya, seperti itulah dulu Firman juga ya sempat ada pikiran seperti itu awal mulai bisnis kok ini kok jadinya mengarah ke modal gitu ya, emang investasi sih kayak dulu zaman dulu belum ada macam-macam forex atau binom itu ada pay to click yang bisnis neobox dan lain-lain itu ya Firman dapat cuma mau main gede lagi harus invest gede di situ yang mentok lah. Oh, beda kalau di bisnis online nggak bisa kayak gitu. Kalau itu kan benar harus modal dan ya disitulah konten ini berusaha agar apa ya kalau bisnis online gitu ya bisnis online ya, ada investasi online resikonya harus paham. Kalau kita udah ngambil bisnis online ya udah kita jangan tergiur karena di bisnis online juga kita bisa maju itu juga besar gitu. Kalau di investasi online ya bisa untung, nah, resikonya itu yang tinggi sekali gitu. Apalagi untuk berhubungan sama modal, bis modal gagal total jual-jual barang, ya udah tutup tutup akun, tutup nggak beli modem lagi, kapok istilahnya. Ya disitulah bedanya banyak teman-teman yang dulu yang banyak yang udah gagal kapok. Nah, sekarang lagi gencar lagi karena ya, telah banyak orang dari pandemi ini larinya ke online dan itu jadi kayak baratnya jadi sampuk lah yang orang-orang seperti itu yang belum paham bisnis online dan investasi online. Ya, kalau bicara dropship kan ini benar-benar bisnis modal dengkul tanpa modal gitu. Jadi ya inilah yang sedang diperjuangkan biar mereka bisa mulai dari yang sedikit dan bisa berkembang pelan-pelan maju dan besar. Untung jualannya tambah meningkat, selisihnya tambah besar, selisih tambah besar, dijual percayaannya juga tambah tinggi di komunitas yang seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.